Ingat, di FIN 888, nomor 1 adalah keamanan dana investor. Trading hasil nomor 2. Jika Anda maunya hasil gede dan nggak peduli soal keamanan dana, oke, mungkin Anda nggak cocok di FIN. Oke, thank you semua. Enjoy this video. Ingat, di FIN 888, nomor 1 adalah keamanan dana investor. Trading hasil nomor 2. Jika Anda maunya hasil gede tanpa pernah peduli soal keamanan dana, mungkin Anda nggak cocok di FIN. Oke Sobat Trader, seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi berita hot tentang FIN 888. Nantikan sesaat lagi. Oke Sobat Traders, kita akan membaca lagi berita terbaru soal FIN 888 terlebih dahulu, yaitu dari seputar Cibubur. Korban FIN 888 serahkan 2 koper data ke Bareskrim, diduga ada upaya halangi penyebutan nama petinggi perusahaan. Apakah petinggi perusahaan itu? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya, ya. Kita lihat di sini berita dari seputar Cibubur, kita baca lebih lanjut. Sejumlah korban FIN 888 beserta kuasa hukumnya Octavianus, ya. Dan Octavianus ini Pak Octavianus ini sudah saya hubungi beberapa waktu yang lalu dan sudah banyak sekali bukti tentang FIN 888 yang sudah saya terima, ya. Menyambangi Subdit 5 Tipidexus Bareskrim untuk menyerahkan data dan surat kuasa korban investasi bodong berkedok FIN 888. Rosidin menjelaskan kedatangannya ke Bareskrim untuk membawa 2 koper berukuran besar, di dalamnya berisi 400 data korban kloter pertama. Ya, jadi 400 data korban kloter pertama. Jika Anda mau, Anda bisa masuk ke kloter selanjutnya, ya. Nanti saya akan cantumkan, saya akan bahas di akhir video, ya. Hal ini sesuai permintaan penyidik untuk menyiapkan dokumen kelengkapan korban terkait investasi bodong robot trading FIN 888 dengan pengalaman menangani kasus robot trading yaitu Fahrenheit. Dokumen kami serahkan terdiri dari data identitas, kemudian KTP, bukti setor, bukti MT4, bukti penarikan atau WD, dan surat pernyataan. Ya, Rosidin berharap penyidik tidak perlu lagi berlama-lama menuntaskan kasus FIN 888 yang dibandingkan kasus robot trading lainnya. Berjalan sangat lambat, padahal laporan FIN 888 merupakan pelaporan robot trading yang paling pertama masuk di Bareskrim. Karena kasusnya itu adalah FIN 888 pada saat itu terjadi pemeriksaan di Singapura, sehingga menyebabkan FIN 888 itu harus ditutup oleh OJK Singapura, atau yang biasa kita sebut MAS, ya, Monetary Authority of Singapore, ya. Kita lanjut. Sementara itu ketua tim hukum para korban, kuasa pelapor, dan ketua tim hukum paguyuban, Pak Octavianus, mengungkapkan kekecewaannya akan lambatnya proses kasus FIN 888. Dia merasa dihalang-halangi penyidik saat hendak memberikan keterangan BAP terkait temuan bukti-bukti yang menyebutkan nama Cahyadi Raharja. Siapakah Cahyadi Raharja? Sebentar kita akan lihat, ya. Yang merupakan petinggi di salah satu perusahaan ternama. Perusahaan ternama di Indonesia. Apakah perusahaannya? Ini sangat-sangat menarik kalau kita bahas lebih lanjut, ya. Penyidik terkesan menghalang-halangi dengan pernyataan ada MOU antara Peradi dan Polri, sehingga pemeriksaan seorang pengacara harus mendapatkan izin terlebih dahulu selaku Peradi organisasi advokat. Padahal dirinya meminta diperiksa atas keinginannya sendiri, kapasitas saksi sebagai saksi pelapor. Namun setelah kita cek jelasnya, hal itu tidak benar, karena MOU nomor B-7-2012 dan nomor Peradi DPN MOU /2012 antara Peradi dan Polri yang dikeluarkan 2012 itu sudah kadaluarsa di tahun 2017, ya. Oke, kita lanjut. Penyidik FIN 888 juga nampaknya kurang update bahwa Peradi kini bukanlah single bar seperti dulu, melainkan multi bar. Saya, Octavianus Setiawan, bukanlah anggota Peradi, melainkan Peradi SAI di bawah bentukan Junifer Girsang, sehingga tidak tunduk pada Peradi Otto Hasibuan dengan MOU tersebut. Ia menambahkan terdapat ketidakkonsistenan perlakuan dan penanganan yang dilakukan Subdit 5 Tipidexus. Di dalam kasus robot trading Fahrenheit, yang saat itu bertindak sebagai kuasa hukum pelapor utama, kasus Fahrenheit bahkan diminta menjadi saksi pelapor dan turut di BAP. Wow.
Bahkan diberi kesempatan seluas-luasnya diizinkan untuk diperiksa atau memberikan keterangan terkait fakta material. Namun hal itu jauh berbeda dengan perlakuan dalam kasus Fin888. Kami tim hukum dihambat bahkan cenderung dihalang-halangi ketika hendak menyampaikan bukti dan fakta material terkait. Ironisnya, perkara Fahrenheit dan Fin888 sama-sama ditangani dalam Subdit 5, bahkan masih satu ruangan. Tambahnya, atas kekecewaannya, Octavianus secara langsung melalui pesan WhatsApp telah menyampaikan keluhannya tersebut pada tanggal 2 November kepada Kanit yang menangani kasus laporan Fin888 TP Dexus. Namun hingga pagi pesan WhatsApp tersebut tidak dijawab. Saya yang sudah dengan sukarela mengajukan diri sebagai saksi malah terkesan dihalang-halangi dengan berdalih harus ada izin dari organisasi advokat. Kami harap jangan ada tebang pilih. Ya, kami harap jangan ada tebang pilih sampai ada invisible hand yang coba mengaburkan perkara Fin888. Jadi terkesan Fin888 ini dikaburkan perkaranya. Saya bersama ratusan korban tidak segan untuk mengejar dan membongkar jika benar ada, katanya dengan heran ya. Jadi kita lihat satu orang ya yang katanya bernama Cahyadi Raharja melawan 400 korban Fin ya. Dan yang saya tahu bahwa korban Fin itu lebih dari 400 ya. Mari kita lihat lagi. Atas semua perlakuan itu, pada 4 November 2022, kuasa hukum Fin888 melayangkan surat perihal mohon perlindungan hukum kepada Dir TP Dexus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan agar memberikan atensi terhadap korban Fin888. Dalam surat itu kami minta seluruh pelaku, baik orang yang mempromosikan, exchanger, yang mengalihkan atau menyembunyikan dan menguasai uang aset Fin888, semuanya harus diproses hukum sesuai ketentuan hukum tanpa tebang pilih. Meski banyak rintangan dalam proses hukum, Octavianus mengatakan, ke depan tim kuasa hukum Fin888 tetap berusaha agar mereka bisa diperiksa dalam BAP. Karena kesaksiannya penting dan menjadi fakta material terkait temuan dokumen bukti penting seperti bukti surat afidavit yang memang jelas sah, sangat sah, dan apostil yang menyebut nama Cahyadi Raharja adalah temuannya. Wow, siapakah Cahyadi Raharja? Sebentar kita lihat ya. Termasuk somasi saya kepada Cahyadi Raharja, ya, mewakili pelapor dan 400 korban Fin888 yang pada intinya meminta pengembalian uang korban Fin888 dari uang kripto dan aset berupa emas, ya, seluruhnya senilai 61.200.000 US dollar. Wow, dengan jumlah yang sangat-sangat fantastis atau setara dengan 1 triliun rupiah. Ya, 1 triliun rupiah. Perlu diketahui, kerugian para korban Fin888 ini yang terdata di Bareskrim hingga saat ini kerugiannya sebesar 6,3 juta US dollar atau setara dengan 100 miliar lebih. Berarti uang yang dipegang dengan uang korban itu masih berbeda jauh. Jadi artinya korban itu masih sangat banyak, ya. Korban itu masih sangat banyak, yaitu 100 miliar lebih, ya, tegasnya. Oke, berarti masih ada 900 miliar korban, ya, 900 miliar uang korban yang belum dilaporkan oleh Pak Octavianus, ya. Oke, jadi mudah-mudahan berita ini bisa bermanfaat dan nantikan video saya selanjutnya soal siapakah sebenarnya Cahyadi Raharja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.